Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Linda akan menemani kalian belajar di rumah. Selalu semangat ya. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat dan cara-cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. So, simak videonya sampai habis ya. Oke, persamaan kuadrat adalah setiap persamaan yang memiliki variabel dengan pangkat tertingginya 2. Bentuk umum persamaan kuadrat dengan variabel x adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan a, b, c elemen bilangan real dan a tidak boleh sama dengan 0. Kenapa a tidak boleh sama dengan 0? Karena jika a-nya 0, maka yang berbentuk bukan persamaan kuadrat, tetapi persamaan garis atau persamaan linier. Jadi, kalau persamaan kuadrat, pangkat tertinggi variabelnya harus 2 ya. Contohnya, berikut contoh persamaan kuadrat. Yang pertama, 3x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 1 sama dengan 0. Maka nilai dari ABC-nya adalah, masih ingat kan bentuk persamaan kuadrat? Bentuk umumnya ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. A merupakan koefisien dari x kuadrat atau bilangan di depannya variabel x kuadrat. Berarti pada contoh ini nilai A adalah 3. Kemudian B. B merupakan koefisien dari variabel x atau bilangan di depan variabel x. Pada contoh tersebut, nilai B adalah negatif 2. Ya, bilangan di depan variabel x-nya adalah negatif 2. Kemudian untuk C merupakan konstanta atau bilangan tetap tanpa diikuti variabel. Di sini C-nya adalah negatif 1. Lanjut, contoh berikutnya. Negatif x kuadrat dikurangi 3x ditambah 4 sama dengan 0. Maka nilai A adalah bilangan di depannya variabel x kuadrat, yaitu negatif 1. B, bilangan di depan variabel x, yaitu negatif 3, dan C-nya adalah konstanta, yaitu 4. Lanjut, x kuadrat dikurangi 5x sama dengan 0. Nilai A di sini adalah 1. Sedangkan nilai B, koefisien x, adalah negatif 5. Nah, karena C-nya atau konstantanya tidak ada, maka kita tulis 0. Nah, bagaimana dengan contoh yang terakhir? X kuadrat dikurangi 16 sama dengan 0. Nilai A di sini adalah 1, kemudian nilai B yang merupakan koefisien dari X tidak ada, maka kita tuliskan B sama dengan 0. Dan C yang merupakan konstanta bilangan tanpa variabel di sini adalah negatif 16. Paham kan? Oke, kita lanjutkan dengan akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat adalah nilai pengganti variabel yang menyebabkan pernyataan dalam bentuk persamaan kuadrat tersebut bernilai benar. Ya, contohnya, periksalah apakah x sama dengan 1 dan x sama dengan negatif 1 adalah akar atau penyelesaian dari 3x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, langsung saja untuk x sama dengan 1, maka kita substitusikan 1 ke persamaan tersebut. Jadi x-nya diganti dengan 1. 3 dalam kurung 1 pangkat 2 dikurangi 2 kali 1 dikurangi 1. 3 dikurangi 2 dikurangi 1 hasilnya 0. Benar ya? Jadi pernyataan ini bernilai benar. Sehingga x sama dengan 1 disebut akar atau penyelesaian dari 3x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 1 sama dengan 0. Lalu untuk x sama dengan negatif 1,
Kita periksa X-nya berarti diganti dengan negatif 1. 3 kali negatif 1 kuadrat dikurangi 2 kali negatif 1 dikurangi 1, apakah sama dengan 0? Kita lihat, kalau kita hitung ternyata hasilnya 4. Maka pernyataan ini bernilai salah. Karena untuk X sama dengan negatif 1 tidak memenuhi persamaan kuadrat tersebut, nilainya setelah kita hitung tidak sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 1 bukan merupakan akar atau penyelesaian dari 3X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 1 sama dengan 0. Bisa ya membedakan mana yang akar, mana yang bukan akar. Oke, kita lanjutkan. Nomor 2. Jika X sama dengan 3 adalah akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah PX dikurangi 15 sama dengan 0, maka tentukan nilai P. Langkahnya adalah sama, kita substitusikan X sama dengan 3 ke persamaan tersebut. Sehingga menjadi 3 pangkat 2 ditambah P kali 3 dikurangi 15 sama dengan 0. Kita hitung 3 kuadrat 9, P kali 3, 3P dikurangi 15 sama dengan 0. Nah, 9 dikurangi 15, negatif 6. Kita pindah ruas kanan, 3P sama dengan 6, P sama dengan 2. Mudah bukan? Kita lanjutkan. Cara menentukan akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Ada beberapa cara yang biasa dipakai untuk menyelesaikan atau menentukan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu yang pertama dengan cara memfaktorkan atau faktorisasi. Kemudian yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan menggunakan rumus ABC. Nah, pada video ini saya hanya fokus pada pembahasan dengan metode memfaktorkan. Untuk metode yang kedua dan ketiga akan saya bahas dalam video tersendiri. Oke, kita langsung saja ke cara yang pertama, yaitu memfaktorkan. Memfaktorkan ini merupakan cara mencari bilangan-bilangan atau ekspresi faktor-faktor yang jika dikalikan akan menghasilkan bilangan atau persamaan yang diberikan. Memfaktorkan dalam hal ini berarti mengubah persamaan kuadrat menjadi bentuk perkalian. Jadi bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 diubah menjadi bentuk perkalian A dalam kurung X dikurangi alfa kali dalam kurung X dikurangi beta sama dengan 0. Selanjutnya kita ingat bahwa suatu perkalian bernilai 0 apabila salah satu faktornya 0. Nah, faktor itu yang mana ya? Nah, ini namanya faktor A, X dikurangi alfa atau X dikurangi beta. Karena kita tahu bahwa A tidak sama dengan 0, maka ada dua kemungkinan faktor yang membuat 0, yaitu X dikurangi alfa sama dengan 0 atau X dikurangi beta sama dengan 0. Jadi, X sama dengan alfa atau X sama dengan beta. Nah, alfa dan beta inilah yang disebut akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut. Kita ingat kembali bentuk persamaan kuadrat kan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ya. Nah, saya akan membahas bentuk pemfaktoran untuk bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A atau koefisien X kuadratnya itu sama dengan 1. Yang kedua, jika bentuk persamaan kuadratnya A-nya tidak sama dengan 1. Yang ketiga, untuk yang B-nya 0. A tidak sama dengan 0. Jadi bentuknya itu menjadi AX kuadrat plus C sama dengan 0 karena B-nya 0. Yang keempat, bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Di sini C-nya 0. Dan A-nya tidak sama dengan 0.
atau bentuknya menjadi ax kuadrat plus bx sama dengan 0. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu bagaimana cara memfaktorkannya. Bentuk yang pertama, untuk a sama dengan 1. Contohnya, tentukan akar-akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut. Yang pertama, x kuadrat ditambah 9x tambah 20 sama dengan 0. Persamaan kuadrat ini akan kita ubah menjadi bentuk perkalian faktor-faktornya kan, maka kita siapkan 2 tanda kurung sama dengan 0 untuk faktor-faktornya tersebut. Nah, perhatikan x kuadrat itu kan x kali x. Nah, ini kita isikan di bagian depan tanda kurung tersebut, seperti itu. Lalu, untuk menentukan bilangan di sebelahnya x, itu kita peroleh dari perkalian faktor dari 20. 20 ini kita cari faktor perkalian 1 kali 20, 2 kali 10, atau 4 kali 5. Nah, ini ada beberapa pilihan kan? Kita pilih yang mana? Cara menentukannya kita lihat 20 ini, tandanya kan positif. Berarti nanti akan kita cari yang jumlahnya itu sama dengan 9. Jadi di sini kita cek 1 kalau ditambah 20 kan jumlahnya 21. Yang ini jumlahnya 12. Nah, yang ini jumlahnya 9. Nah, ini yang kita pilih, angka 4 dan 5. Dimana kalau dikalikan hasilnya 20, kalau dijumlahkan hasilnya 9. Maka bisa kita tulis di sini menjadi x ditambah 4 kali x ditambah 5 sama dengan 0. Nah, x ditambah 4 dan x ditambah 5 ini disebut faktor dari persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 9x ditambah 20 sama dengan 0. Selanjutnya kita cari akar-akarnya dengan cara x ditambah 4 sama dengan 0 atau x ditambah 5 sama dengan 0. Di sini berarti yang sebelah kiri x sama dengan negatif 4, yang sebelah kanan x sama dengan negatif 5. Saya beri indeks, ini x1 dan ini x2. Jadi akar-akar penyelesaiannya adalah negatif 5 dan negatif 4. Bisa kita tuliskan di sini dalam bentuk himpunan penyelesaian dengan menggunakan tanda kurung kurawal negatif 5, negatif 4. Paham kan? Untuk soal yang B itu hampir sama dengan soal yang A, namun nilai B-nya negatif 9. Sama ya caranya dengan yang tadi, kita pilih di sini yang jumlahnya adalah 9. Nah, karena 9-nya itu tandanya negatif, maka angka yang kita pilih yaitu 4 dan 5, ini kedua-duanya kita berikan tanda negatif. Karena negatif 4 ditambah dengan negatif 5 itu sama dengan negatif 9. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini nanti x dikurangi 4 sama dengan 0 atau x dikurangi 5 sama dengan 0. Sebelah kiri itu x sama dengan 4. Dan sebelah kanan x sama dengan 5. Jadi akar-akar penyelesaiannya adalah 4 dan 5. Dan himpunan penyelesaiannya bisa kita tuliskan dalam kurung kurawal 4,5. Selanjutnya untuk soal yang C, x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 24. Langkahnya sama seperti tadi, kita siapkan 2 tanda kurung sama dengan 0. Lalu x kuadrat itu kan x kali x. Kita tuliskan di bagian depan tanda kurungnya, lalu kita tentukan bilangan di sebelah x itu dengan cara menentukan faktor perkalian dari 24, yaitu 1 kali 24 bisa 2 kali 12, bisa 3 kali 8, atau 4 kali 6. Nah, banyak sekali pilihannya kan, kita pilih angka yang mana? Cara menentukannya, kita lihat tanda pada konstantanya. Tandanya negatif, berarti yang kita pilih adalah yang selisihnya
itu sama dengan 5. Nah, di sini kita cek, yang atas ini selisihnya 23, kemudian yang ini selisihnya 10, yang ini selisih 5, dan yang terakhir selisihnya 2. Jadi yang kita pilih adalah yang selisihnya 5. Ya. Sehingga kita tuliskan di sini 3 dan 8. Ya. Kemudian karena tanda dari 5 itu negatif, koefisien X-nya itu negatif 5, maka 3 dan 8 ini kita beri tanda sedemikian rupa sehingga jumlahnya harus negatif 5. Nah, berarti di sini 3 itu positif dan 8-nya negatif. Karena 3 ditambah negatif 8 itu sama dengan negatif 5. Mudah bukan? Nah, selanjutnya dari faktor-faktor ini kita buat sama dengan 0. X tambah 3 sama dengan 0, atau X dikurangi 8 sama dengan 0. Yang sebelah kiri X sama dengan negatif 3, atau yang sebelah kanan X sama dengan 8. Jadi, akar-akar penyelesaiannya adalah negatif 3 dan 8. Bisa kita tuliskan himpunan penyelesaiannya dalam kurung kurawal negatif 3,8. Setelah mengerjakan 3 contoh cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat tadi, saya bisa menuliskan di sini tentang ciri-ciri hubungan antara tanda positif atau negatif dari persamaan kuadrat dengan tanda positif atau negatif pada faktor-faktornya. Jadi kalau misalnya pada persamaan kuadrat ini, tanda pada B dan C itu kan semuanya positif. Maka tanda pada faktor-faktornya itu juga kedua-duanya positif. Nah, jika persamaan kuadrat tersebut C-nya itu positif, kemudian B-nya itu negatif, maka faktor-faktornya tandanya kedua-duanya negatif. Nah, ciri yang berikutnya untuk yang C-nya negatif. Kalau ada persamaan kuadrat dengan C nilainya itu negatif, B-nya entah itu negatif ataupun positif, itu sama nanti akan memiliki faktor yang salah satunya itu negatif dan yang satunya lagi adalah positif. Gitu ya, itu nanti bisa dijadikan patokan dari jawaban kalian. Untuk mengeceknya, misalnya kalian tidak percaya dengan jawaban kalian, maka kalian bisa mengecek faktor-faktornya itu kalian kalikan kembali. Kalau kalian kalikan dan hasilnya itu sama dengan persamaan semula, persamaan kuadrat semula, maka jawaban kalian benar. Gitu ya. Paham kan? Selanjutnya, memfaktorkan bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dengan a tidak sama dengan 1. Contohnya, soal yang a itu kita lihat koefisien x kuadratnya tidak sama dengan 1 kan? Koefisien x kuadratnya 2. Sedangkan soal yang b koefisien x kuadratnya 6. Langsung saja soal yang pertama kita bahas. Caranya sama, kita buat 2 kurung sama dengan 0. Lalu karena itu 2x kuadrat, maka kita tuliskan di sini 2x dan 2x di masing-masing kurungnya. Nah, kalau kita kalikan kan 2x kali 2x itu sama dengan 4x kuadrat ya. Padahal soalnya kan 2x kuadrat, maka di sini harus kita bagi 2. 2x kali 2x 4x kuadrat. Kita bagi 2, 2x kuadrat kan. Nah, bagaimana kalau misalnya itu enggak 2 bilangannya? Misalnya 3. Ya berarti kita isi kurungnya itu 3x dengan 3x. Lalu dibagi 3. Begitu ya. Nah, untuk menentukan bilangan di sebelah kanan 2x, itu kita kalikan koefisien x kuadrat 2 dengan 3. 2 kali 3 kan 6. Nah, dari 6 ini kita cari perkalian faktor-faktornya, yaitu 1 kali 6.
Bisa 2 kali 3. Nah, kita pilih yang mana? Seperti tadi ya, kita lihat tanda konstantanya kan negatif. Maka kita pilih yang selisihnya itu sama dengan 1. Sama dengan B-nya atau koefisien X-nya. Di situ kan 1. Berarti ini kita cari yang selisihnya 1. Ini selisihnya 5. Kalau yang 2 dan 3 itu selisihnya 1. Berarti kita pilih yang 2 dan 3. Sehingga bisa kita tuliskan di sebelah kanan 2X ini 2 dan 3. Atau 3 dan 2. Sama saja ya, karena perkalian bersifat komutatif. Nah, untuk menentukan tandanya, ini ditambah atau dikurangi, maka tadi sebelumnya sudah dibahas ciri-ciri mengenai tanda pada faktor-faktor itu dilihat dari konstantanya. Kalau konstantanya ini negatif, maka pasti faktor-faktornya itu berbeda tanda. Yang satunya positif dan yang satunya lagi negatif. Nah, kita lihat ini yang positif yang mana, yang negatif yang mana, itu melihatnya dari koefisien X. Koefisien X adalah 1. Jadi kalau ini dijumlahkan, hasilnya harus 1. Angka 3 dan 2 ini kalau dijumlahkan harus sama dengan 1, maka 3 itu tandanya positif dan 2 negatif. Karena 3 ditambah negatif 2 hasilnya adalah positif 1. Sesuai dengan koefisien X atau nilai B-nya. Lalu selanjutnya kita bagi 2. Kita pilih faktor yang mudah untuk dibagi 2. Kalau kita memilih faktor yang 2X plus 3 dibagi 2, kita akan terkendala dengan pecahan. Lebih mudah kalau 2X dikurangi 2 yang kita bagi 2. Sehingga 2X plus 3-nya tetap. Lalu 2X dikurangi 2 kita bagi 2. 2X kita bagi 2, hasilnya 1X. Kemudian negatif 2 dibagi 2, hasilnya negatif 1. Ini sama dengan 0. Lalu 2X plus 3 sama dengan 0, atau X dikurangi 1 sama dengan 0. Yang sebelah kiri 2X sama dengan negatif 3. Maka X sama dengan negatif 3 per 2. Yang sebelah kanan, X-nya sama dengan 1. Nah, jadi akar-akar atau penyelesaiannya adalah negatif 3 per 2 dan 1. Paham ya? Selanjutnya, kita bahas pemfaktoran bentuk AX kuadrat ditambah C sama dengan 0. Contohnya, yang pertama, X kuadrat dikurangi 49 sama dengan 0. Kita siapkan 2 kurung untuk faktor-faktornya. Nah, X kuadrat itu kan X kali X. Kita letakkan di depan kurung. Lalu untuk yang 49, kita cari faktor perkaliannya antara lain 1 kali 49 dan 7 kali 7. Karena konstantanya itu negatif, maka kita cari selisihnya. Yang selisihnya berapa? Nah, karena di sini koefisien X atau B-nya itu sama dengan 0, maka kita cari yang selisihnya 0. Kita cek di sini, yang selisihnya 0 adalah 7 dengan 7. Selisihnya 0 kan? Maka yang kita pakai adalah 7 dengan 7. Tandanya, karena itu tandanya negatif, konstantanya, maka ini berbeda tanda. Satunya negatif, satunya positif. Kalau kita jumlahkan kan negatif 7 ditambah 7, hasilnya 0 kan? Sama seperti nilai B-nya, 0. Selanjutnya, kita tentukan akarnya dengan kita buat 0. X min 7 sama dengan 0, atau X ditambah 7 sama dengan 0. X sama dengan 7 atau X sama dengan negatif 7. Jadi, akar-akar penyelesaiannya adalah negatif 7 dan 7. Nah, ini sebenarnya ada rumusnya yang kita namakan rumus selisih 2 kuadrat. Yaitu A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A dikurangi B dikali dalam kurung A ditambah B. Contohnya, 9X kuadrat dikurangi 25.
Maka ini kita ubah menjadi bentuk selisih 2 kuadrat. Kedua suku kita ubah menjadi bentuk kuadrat. 9x kuadrat, kalau kita ubah menjadi bentuk kuadrat kan menjadi 3x kuadrat. 25 kalau kita ubah menjadi bentuk kuadrat, 5 kuadrat. Nah, setelah itu kita jabarkan menggunakan rumus itu. Nah, di situ kan 3x dan 5 ya, maka menjadi 3x dikurangi 5 kali 3x ditambah 5. Faktor yang satunya tandanya negatif dikurangi yang satunya tandanya positif. Mudah bukan kalau menggunakan rumus selisih 2 kuadrat? Nah, untuk contoh yang B, nanti kita akan langsung gunakan rumus selisih 2 kuadrat. 8x kuadrat dikurangi 10 sama dengan 0. Ini karena sama-sama bisa dibagi 2, kita sederhanakan. Nah, ini kita bagi 2 ya. 8x kuadrat bagi 2 itu 4x kuadrat. Lalu 10 bagi 2 negatif 5 sama dengan 0. Nah, langsung menggunakan rumus selisih 2 kuadrat. Maka 4x kuadrat itu, karena 2x kali 2x dan 5 itu akar 5 kali akar 5, kita tuliskan di sini 2x dalam kurung pangkat 2 dikurangi akar 5 pangkat 2. Nah, sama dengan 0. Lalu kita jabarkan sesuai rumusnya itu menjadi 2x dikurangi akar 5 dikali 2x ditambah akar 5 sama dengan 0. Lalu kita hitung yang kiri 2x dikurangi akar 5 sama dengan 0 atau 2x ditambah akar 5 sama dengan 0. 2x sama dengan akar 5 atau x sama dengan akar 5 per 2. Yang satunya 2x sama dengan negatif akar 5, x sama dengan negatif akar 5 per 2. Jadi, akar penyelesaiannya adalah negatif akar 5 per 2 dan akar 5 per 2. Jadi, rumus selisih 2 kuadrat itu khusus untuk yang bentuknya selisih, dikurangi ya. Jadi, kalau untuk yang ditambah, itu tidak bisa memakai rumus ini. Selanjutnya, untuk bentuk pemfaktoran ax kuadrat ditambah bx sama dengan 0. Jadi di sini tidak ada c-nya, c-nya 0. Contohnya, yang pertama, x kuadrat ditambah 5x sama dengan 0. Kita lihat di situ, konstantanya tidak ada. Terdiri dari 2 suku. Sama-sama memuat variabel x. Suku pertama, variabel x-nya berpangkat 2. Suku kedua variabel x-nya berpangkat 1. Jadi pangkat terendahnya x pangkat 1 ya. Maka di sini kalau kita uraikan kan x kuadrat itu x kali x, kalau 5x 5 kali x. Nah, terlihat di sini bahwa x itu adalah faktor yang sama. Sama-sama dimiliki oleh kedua suku tersebut. Maka faktor yang sama kita taruh di bagian luar kurung. Nah, yang ditaruh di dalam tanda kurung adalah faktor yang satunya dari masing-masing suku, faktor yang lainnya, yaitu x ditambah 5. Ini kalau kita kalikan lagi dengan sifat distributif, maka hasilnya akan sama seperti persamaan semula. Nah, selanjutnya kita cari akarnya, x sama dengan 0 atau x ditambah 5 sama dengan 0. X sama dengan negatif 5. Jadi akar atau penyelesaiannya adalah negatif 5 dan 0. Kita lanjutkan. Soal yang B, 8x kuadrat dikurangi 12x. Sama seperti tadi ya, sama-sama memuat variabel x. Dan kita cari kalau ada angkanya, satunya 8, satunya 12, kita cari FPB-nya. FPB 8 dan 12 adalah 4. Untuk variabelnya kita pilih pangkat yang kecil atau terendahnya yang dimiliki masing-masing suku, yaitu x. Jadi di sini kita bagi dengan 4x. 8x kuadrat itu 4x kali 2x kan. Untuk yang 12x itu kan negatif 3 kali 4x. Maka di sini terlihat faktor yang sama adalah 4x. Maka 4x ini saya tulis di luar kurung.
Dan yang di dalam tanda kurung adalah 2x dan negatif 3. Jadi 2x dikurangi 3. Paham ya? Nah, selanjutnya 4x sama dengan 0, x-nya sama dengan 0, atau 2x dikurangi 3 sama dengan 0, 2x sama dengan 3. X sama dengan 3/2. Jadi, akar-akar atau penyelesaiannya adalah 0 dan 3/2. Atau himpunan penyelesaiannya ditulis dalam kurung kurawal 0,3/2. Paham kan? Sampai di sini dulu penjelasan Bu Linda. Semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.